Kami di Gapensi Bali banyak mendapatkan laporan atau keluhan dari anggota bahwa mereka kesulitan untuk bisa mengikuti lelang di Kota Denpasar. Proyek-proyek yang ada di Bali sekarang ini kan proyek-proyek raksasa semua. Baik itu PKB, itu dana dari sumber dana pinjaman lagi, itu proyek besar, kemudian dinikmati oleh orang luar. Bisa dibayangkan itu, dana nanti berutang Bali ini, rakyat yang akan menanggung utangnya, sekarang yang menikmati membangun itu orang luar Bali. Pemirsa, hari ini saya berbincang-bincang dengan Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Gapensi Bali, Saudara Iwayan Adnyana. Mari ikuti apa yang menjadi keluhan beliau terhadap penataan Pantai Sanur. Sampai jumpa. Om Swastiastu, Beli Wayan. Om Swastiastu. Ya, mungkin hari ini saya mau bertanya karena keluhan beli itu kemarin terkait dengan penataan Pantai Sanur itu saya tertutup. Karena beli selaku pimpinan Gapensi lah ya, tidak terakomodir mungkin ya. Apa ya kira-kira hari ini saya mau bertanya, ada nggak permasalahan yang substantif untuk dijelaskan kepada publik kenapa proyek itu seperti itu? Nah ini mesti harus beli jawab sehingga teman-teman di jasa konstruksi yang bergerak di bidang kontraktor itu memahami kekalahan beli sehingga beli sampaikan ke publik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat di Bali ini bisa bekerja ya terus mengikuti tender itu dengan adil. Apa beli? Coba dijelaskan sedikit. Ya, sebelum menjawab pertanyaan tadi, barangkali saya sedikit ke belakang dulu, ingin menyampaikan persoalan yang jauh lebih mendasar, persoalan jasa konstruksi ya. Nah ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berusaha di bidang jasa konstruksi ini dianggap adalah berusaha di bidang jasa yang berisiko gitu. Oh, berisiko. Nah sehingga turunan daripada Undang-Undang 11 2020 itu keluar PP 5 tahun 2021 yang mana di sana mengatur syarat untuk mengurus perizinan di bidang jasa konstruksi atau sertifikat badan usaha. Nah, di dalam PP 5 itu ada 5 hal yang diatur yang tingkat kesulitannya sekarang itu saya sering menyampaikan itu antara 300 sampai 800% tingkat kesulitan. Ini memang sangat kontradiktif dengan apa yang setiap saat disebutkan oleh pemerintah yang menyebutkan bahwa roh Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk memudahkan berusaha. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya seperti apa itu? Nah contohnya misalnya sekarang persyaratan di bidang SDM. Kalau dulu persyaratan SDM itu sertifikat ahli yang dibutuhkan itu adalah per bidang. Sekarang dibutuhkan per subbidang. Per subbidang. Bisa dibayangkan itu tingkat kesulitannya itu sudah sampai 500% itu. Nah kemudian yang kedua tadi mengenai SDM. Kemudian yang kedua adalah mengenai peralatan. Kalau dulu peralatannya tidak begitu mengikat, sekarang diatur peralatannya. Untuk misalnya kelas menengah, itu harus mempunyai peralatan minimal 2 per subbidang. Itu bisa dibayangkan itu, per subbidang harus memiliki 2 peralatan. Dulu barangkali satu perusahaan menengah cukup punya alat 2 atau 3. Nah sekarang kalau dia punya subkelas 8 itu harus punya alat 16. Nah itu contohnya seperti itu. Nah di bidang permodalan, nah sekarang ada syarat khusus juga, khusus ini saya bicara yang menengah dulu, yang kecil dan menengah. Kalau kecil sekarang itu per subkelas harus punya equity 300 juta, sedangkan untuk yang menengah itu per subkelas adalah 2 juta. Nah kalau mereka punya, yang menengah punya 8 subkelas, sekarang berarti dia harus punya equity 16 miliar. Itu yang saya sebutkan tingkat kesulitannya dulu cukup 2 miliar, sekarang 16. Itu 800% tingkat kesulitannya. Nah kemudian dari sisi pengalaman kerja. Pengalaman kerja kalau dulu diakui adalah 10 tahun, sekarang ini diakui hanya 3 tahun. Nah bisa dibayangkan mereka yang punya subkelas sampai 8, dalam 3 tahun itu subkelas yang mana aja dia bisa dapat kerjaan. Satu aja belum tentu dia bisa dapat selama 3 tahun. Nah ini artinya bahwa sepertinya menutup ruang untuk kita ini pengusaha kecil menengah ini akan bisa berkembang. Justru yang terjadi, justru nanti lama-lama kita akan turun kelas dan bahkan bisa hilang, tidak mampu kita menangani pemerintah. Begini Beli,
ada hal yang positif ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mesti harus bersaing SDM, ya, bersaing kepada apa yang kita mau kerjakan. Mereka kan ada ruang beli, bila mana beli kalah kan ada tempat sanggah dan lain-lainnya. Kenapa beli tidak lakukan hal seperti itu? Itu adalah hal yang berbeda dengan apa yang Tiang sampaikan tadi. Kalau tadi kan itu hal yang mendasar terkait dengan proses orang, bagaimana dia bisa bertahan, bisa izinnya diperpanjang. Nah kalau terkait dengan tadi yang Pak Putu sampaikan terkait dengan dalam praktik pelaksanaan pelelangan, kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan, kita kan punya hak sanggah kan seperti itu. Nah ini yang saya bicarakan terakhir ini, yang sudah sempat juga saya sampaikan ke media. Ini adalah pengalaman di Kota Denpasar, bahwa kami di Gapensi Bali banyak mendapatkan laporan atau keluhan dari anggota bahwa mereka kesulitan untuk bisa mengikuti lelang di Kota Denpasar. Ya, karena ada satu proses pelelangan yang persyaratan itu mensyaratkan 2 SBU, kemudian antara SBU bidang jalan sama SBU bidang ketenaga listrikan. Ini menurut kami adalah sesuatu yang aneh lah, artinya disyaratkan 2. Memang setelah kami bersurat, kami menyampaikan, ya mohonlah artinya bisa disyaratkan 1 SBU saja, yang mana yang mayor item itu adalah di bidang jalan. Ya itu yang kami mohon. Dan kalaupun misalnya mau mensyaratkan lebih dari 1 gitu loh, tolong yang sejalan lah dengan kami di jasa konstruksi sipil gitu loh. Nah, sedangkan ini kan antara sipil dengan kelistrikan gitu loh. Ini menurut kami agak aneh. Nah itu dasarnya kami bersurat kepada ULP, dan memang surat kami itu ditanggapi gitu loh. Ditanggapi ya bahwasannya memang sesuai dengan peraturan yang berlaku, memang dimungkinkan dia mensyaratkan lebih dari 1 SBU ya. Itu saya kira ya memang sah-sah saja. Memang ketentuannya seperti itu. Beli nggak curiga, sebentar beli nggak curiga itu diatur sedemikian rupa sebelum tender itu, beli curiga nggak? Ya makanya kita bersurat kan justru kita, karena kita punya pemikiran yang negatif lah ya. Kita punya pikiran yang negatif, kenapa kok dibuat sulit gitu loh. Padahal kalau kita lihat rohnya Perpres itu adalah bagaimana pemerintah membuat peraturan presiden itu ingin memberikan ruang kepada pengusaha yang kecil bisa menjadi menengah, yang menengah menjadi besar. Ini kok justru ini untuk peluang untuk ikut lelang saja kita sudah dibuatkan aturan yang seolah-olah menutup ruang gitu loh. Menutup ruang, ini sangat sulit ini. Dan kebetulan saya sudah survei di teman-teman di asosiasi kelistrikan yang ada di Bali itu, tidak ada yang mempunyai SBU itu nggak ada. Ini kan sesuatu yang aneh. Kenapa mempersyaratkan sesuatu yang sulit yang memang tidak ada di Bali? Ya ini adalah yang menyebabkan kami, ya mohon maaf lah, wajar lah kita punya pikiran negatif gitu loh. Ini jangan-jangan ini ada niatan untuk membatasi peserta lelang gitu loh. Dan terbukti gitu loh. Memang yang bisa lolos ikut lelang itu hanya 2 rekanan itu. Hanya 2 rekanan ya. Pemirsa, para penegak hukum APH, silahkan ini dilihat, telaah, nanti setelah sampai pemeliharaan, silahkan penegak hukum lihat dan verifikasi kebenarannya apa yang disampaikan oleh Ketua Gapensi Bali, Bapak Wayan Ardana. Mudah-mudahan ini sampai ke APH, ya, baik Kapolda maupun Kejati, silahkan lihat ini, karena ini berupa adli aduan. Ini adalah aspirasi yang asli. Semoga Bapak penegak hukum turun melihat apabila ada perbuatan melawan hukum atau indikasinya direncanakan dari perencanaan atau sampai lelangnya, ya beliau berharap penegak hukum turun memeriksa. Ya mudah-mudahan bisa. Ya, ya ada tambahan sedikit ini yang miris buat kami ini gitu loh. Jadi pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur sudah membuat Pergub, yang mana kami selaku Ketua Gapensi ikut sebagai tim Pergub itu sendiri, bahwa memang Undang-Undang Jasa Konstruksi itu memberikan ruang untuk proyek-proyek yang sumber dananya dari APBD untuk gubernur membuat aturan khusus. Jadi itu pun sudah diatur dalam undang-undang. Aturan apa saja yang boleh mereka atur. Itu adalah terkait dengan KSO, terkait dengan subkon. Jadi sebetulnya sudah diatur itu untuk proyek-proyek yang sumber dananya dari APBD, khusus untuk yang kecil dan menengah,
setiap lelang itu kalau diikuti oleh rekanan dari luar Bali, harus mereka ber-KSO dengan rekanan Bali. Nah, ini pun dilanggar juga gitu loh. Itulah kearifan lokal seharusnya diikuti. Ya, itu dilanggar itu. Perusahaan yang dari mana tuh, Bli? Kelihatannya dari Surabaya. Iya, saya dengar dari luar lah perusahaan itu gitu loh. Perusahaan dari luar itu. Itu pergub itu diabaikan itu. Betul-betul dilecehkan kita punya peraturan gubernur itu. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh penegak hukum dan diverifikasi nanti setelah PAU ya. Beliwayan, banyak sekali anggota Beliwayan yang mengeluh terkait dengan pelaksanaan proyek di Bali tidak bisa lolos dan lain-lain. Apa yang Beliwayan sampaikan itu, ada nggak saran ya, untuk pemerintah supaya bersaing itu sehat? Ya. Ya, walaupun Perpres 21 ini sudah bagus sekali, sudah punya payung hukum, nanti surat edaran dari kementerian juga ada nggak pemasukan supaya tidak terjadi di kemudian hari lagi dengan hal yang sama, ada nggak? Ya, tugas pemerintah itu kan membantu masyarakat ya. Kemudian di dunia jasa konstruksi pun harus pemerintah bagaimana menjaga keberlangsungan daripada kegiatan usaha masyarakat jasa konstruksi yang ada di Bali. Nah, kalau seperti sekarang ini kejadian itu kan barangkali nanti pejabat bisa ada data itu cek gitu. Siapa saja yang menangani proyek di Bali gitu. Itu hanya segelintir yang menangani proyek di Bali. Nah, lebih-lebih lagi ini yang menangis kami ini dengan alasan G20 hajatan internasional ini sekarang justru proyek itu semua di PL kan. Yang dapat PL itu adalah juga pemerintah BUMN. Nah, kemudian akhirnya kami ini hanya sebagai penonton di Bali. Walaupun dapat kami mengesub ya, memang kami ada kekhawatiran ngesub itu keuangannya agak lama. Tetapi karena memang tidak ada sama sekali tidak ada pekerjaan, terpaksa kami juga mengesub. Itu mengesub dengan harga yang sudah, harganya sudah sangat murah, kemudian juga pembayarnya juga sangat lama. Ini betul-betul ini miris ini. Yang mana PL beli? Hampir semua nih. Coba bisa dilihat ini proyek yang sekarang dikerjakan ini, yang di Mbung Sanur PL. Ya, penataan di Estuary Dam itu PL. Kemudian trotoarisasi sepanjang jalan sampai ke Nusa Dua Benua, semua PL itu. Seluruh tanpa tender itu Pak, PL semuanya. Ya, itu alasannya kami sebetulnya sudah sempat ikut tender kemarin, siap-siap tender. H-1 mau pemasukan ada berita bahwa itu tidak jadi dilelangkan di PL kan. Alasannya adalah G20 gitu loh. Ya. Harapan kami ya begini, walaupun barangkali itu ada suatu kebijakan, minimal artinya pemerintah, gubernur dalam hal ini harus mencampur ya. Kalau di PL kan bolehlah BUMN, tapi tolong dong kasih pengusaha-pengusaha daerah yang ngesub dengan harga yang wajar gitu loh. Jangan kami ini sama-sama orang lapar ini diadu dengan harga yang betul-betul tidak masuk akal ini, harga subnya ini murah-murah sekali ya. Karena teman-teman kita ini semuanya tidak dapat proyek, ya terpaksa mereka tuh mau diadu dengan harga yang sangat murah. Bukannya kalau bencana alam baru PL gitu ya? Ini G20 juga harus PL ya? Ya, itu kayaknya... masa Embung harus di PL? Kecuali ada itu yang gagal tender 2 kali kan baru bisa PL? Itu yang saya nggak detail itu mempelajari dulu. Iya, Bung di Sanur. Itu kan tahap kedua itu. Iya, tahap keduanya. Baik, Embung ya. Nanti saya coba konfirmasi dengan kapal lainnya. Kira-kira ada lagi pendapat siapa tahu pendapat akan menjadi pemikiran pemerintah supaya warga Bali yang berusaha di bidang jasa konstruksi bisa menikmati pembangunan era baru dari Bapak Gubernur atau pemerintah pusat. Karena ini tentu tidak menutup kemungkinan ada masukan dari, apalagi Beli sebagai ketua asosiasi yang bergerak di bidangnya, tusinya Beli di situ, tentu ini masukan seharusnya pemerintah mendengar, karena ini adalah Beli sudah punya wadah yang jelas. Ada nggak lagi? Ya, proyek-proyek yang ada di Bali sekarang ini kan proyek-proyek raksasa semua itu. Baik itu PKB, itu dana dari sumber dana pinjaman lagi, itu proyek besar, kemudian dinikmati oleh orang luar. Bisa dibayangkan itu, dana nanti berutang Bali ini, rakyat yang akan menanggung utangnya, sekarang yang menikmati membangun itu orang luar Bali. Nah, begitu juga sekarang nanti akan ada proyek-proyek besar, ada jalan tol dan sebagainya. Kami berharaplah pemerintah ada campur tangan lah sedikit gitu loh. Perhatikan orang Bali ini gitu loh. Perhatikan pengusaha Bali ini. Jangan kita ini hanya dipakai sebagai penonton aja di Bali ini gitu loh.
Oke, demikianlah pemirsa. Harapan dari Ketua Asosiasi Gapensi Bali, Bapak Wayan Ardhana, diminta dilibatkanlah masyarakat yang bergerak di bidangnya, sehingga masyarakat ini otomatis ekonominya bergerak. Beli, kira-kira sudah Beli ya? Cukup. Ya, kita sampai jumpa di lain kesempatan di Jarak Podcast berikutnya. Salam. Ya. Om Santi 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 Om.